teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di rumahnya Mbak Lis, rumah produksi sambal yang UMKM Go Internasional, salah satu UMKM yang sudah sangat maju, berkembang pesat, bisa sampai kirim-kirim ke internasional, ke berbagai macam daerah, yaitu sambal Mbak Lis yang berasal dari Tegalrejo, Tegalsari. Mbak Lis mungkin sekedar cerita kalau awal mulanya kok jenengan itu milih produknya itu sambal itu kenapa Mbak? Kalau ditanya awal ya, misalnya saya mau usaha kan harus tahu apa tujuan usaha, satu usaha apa yang diminati masyarakat. Coro wong ngono aku ngacak ndek tamu, Mas. Tamu ndek sini mesti misalnya disuguhi anak sayuran apa milih sambel. Dari tamu ke tamu yang bertamu di sini. Ya memang sambelnya nggak satu, misal sambal terasi tok enggak ya, kadang sambal hijau, kadang sambal gereh, kadang sambal apa ya gitu. Semua terkesan setelah makan itu katanya enak gitu loh. Ya wes itu, misalkan mau biskuit atau apa kan semua kan sudah banyak ya. Umum lah ya. Ya terus kok sambal ini belum ada dulu itu. Jadi sambal wis jadi bukan pelengkap lagi tapi wajib ada lah ya, makan itu disanding dengan sambal. Ya. Terus bisnis ini jenengan tuh mulai tahun berapa Mbak mulai berjalannya? Awal mulanya itu? Bulan saya paham sama tahun itu bulan 11 2017. Itu awal tak untingi maksudnya tak taleni plastik. Perapatan tak titip ning mlijoan itu. Setelah itu kan waktu itu Pak Anas kan perizinan satu pintu. Ada sosialisasi di desa, ibunya kan, istrinya lah suruh cari PIRT, sekarang dimudahkan gitu. Semua ya. Lah ya itu awal mulanya terus itu punya mimpi, terus punya stiker awal dari pengen cap ben koyo pabrik ya iki sing bantu. Ini dari awal mulai dari opo-opo lah Mas Yudi. Sampai ini detik ini ya wis karyane Mas Yudi. Ganti berapa kali desain? Dan mangan nggak mudah paham perjuangan. Berarti foto 2017 ya? 2017. Fotonya paten. Berarti lek fotonya bukan 2018 akhir ini lek iki wis stiker sudah ke mana-mana. Si awal sebelum stikeran ya. Iya stikeran cuman belum ada Belum ada foto. Fotonya 2018 akhir. Karena awal-awal itu kan akeh pembajakan. Iya. Jadi pertama itu krono gak enek fotonya. Jadi Mbak Lis kan gue ngerti Mbak Lis kisah ngerti. Iya. Akhirnya banyak bajakan. Akhirnya terus dirubah desain, mulai dikasihlah foto supaya orang-orang itu identik bahwa Mbak Lis yang asli yang ini. Iya. Iya. Ini kan sakjane nanti to sambel ning belakang sampean variannya apa ya? Warna-warna. Dulu itu corake reno-reno Mas. Macem-macem satu rasa itu ala sembuh, tapi terus semakin kesini ya Mas Yudi sing gawe. Dadi warna sambel apa Mbak sing produksi? Dulu malah banyak varian. Wakeh yo. Dulu itu sampai dari dulu baby cumi pertama kali meledak baby cumi itu yang jadi andalan. Cara best seller lah. Nah, baby cumi, terpete jengkol dulu itu ya. Semakin kesini setelah pandemi ini karena bahan baku kayak pete jengkol nggak selalu ada. Kalau ada permintaan banyak itu kadang-kadang kan kita kadang-kadang seling kecolongan. Maksudnya kayak wong ngapusi, sebenarnya kan bahan bakunya nggak ada. Kalau yang sekarang kan dulu kan ada 16 varian. Mulai wape asap, sambal ayam, is paham kabeh. Terus enggak memang Mas Yudi. 16 macam. Iya, dulu mulai sambal mata, sambal apa kan ada ya. Sambal jengkol, sambal pete, sambal teri, semua lah. Terus dikerucutkan,
maksudnya dulu itu kan krono uteknya walaupun kecil, terok-terok iku mie sedap. Indomie itu kan berbanyak varian lah, itu yang best sellernya mana ya gitu loh ya, terok-terok seperti itu. Mengikuti lah seperti itu walaupun kapasitasnya kecil. Ya terus sekarang mengerucut jadi 5, jambal, bawang, cakalan, terus pedo sama cumi. 5 ya. Yo, ben mudah kita nih. Terus dari proses awal sing dibungkus plastik tadi sampai bisa ke kaleng ini prosesnya kan nggak sebentar kan Mbak? Ya. Juga butuh perjuangan kan yang jelas. Itu Ya. Gimana Mbak perjalanannya jenengan itu kok bisa sampai kan istimewa lagi kalengnya ini. Lah Jawa Timur loh Mas, Lah, UMKM iya. kelasnya Banyuwangi nomor 1. Nah ya itu makanya jadi gimana coba dengan perjalanan seperti apa biar bisa memotivasi para teman-teman UMKM yang lain seperti itu Mbak. Gini kalau untuk kayak pertama kan usaha itu ada step-stepnya, tingkatan-tingkatannya. Yeah. Pertama bakulan, kedua jadi pengusaha, ketiga bisnis. Yeah. Kemarin ngono broker lah ini lah bro. Ya seperti itulah kayak lek ngaran kan tingkatan-tingkatan. Yeah. Pokoknya yang bagi pemula itu melo asosiasi dulu, pengen besar ya ikut asosiasi. Soalnya semua itu ada ilmunya. Lek kita cuman bakulan monoton, ya memang semua bisa sukses tergantung lah ya. Tapi kalau ilmu sekarang kan nggak sepayah-payah dulu, nggak berdarah-darah kayak dulu gotong rono, ngirim-ngirim rono. Sekarang lewat medsos kan juga ada sekolah itu. Lah itu dulu waktu pas bakulan itu mulai dari ngawal ini dari plastik diuntingi sampai kita milo asosiasi kan diikutkan perizinan itu, terus ada pelatihan cara mental bakulan kan mental nomor 1 sing kan mental itu jangan sampai down karena apapun perjuangan itu ya memang gitu, tidak ada yang manis dan tidak ada yang mudah dan gak murah ya, gak mudah dan gak murah. Makanya kalau ikut asosiasi itu kan upayakan daftar mana asosiasi apapun daftar dulu. Itu nanti perkumpulan kan negara memfasilitasi ya untuk pelatihan atau apa. Kalau kita memang pinginnya setiap usaha bakul kerupuk apa bakul payek pengin produksinya kan go internasional, iso ekspor yang mana itu ada ilmunya. Kalau kita nggak ikut asosiasi, ya bukan nggak mungkin lek guru orang awam nggak neritil neng medsos itu nggak ada ilmunya, yo lama. Tapi kalau ikut asosiasi itu nanti diarahkan step-stepnya itu ada mulai dari label, mulai dari kemasan sampai rasa itu bahan bakunya dan bahan produksinya itu harus pakai apa yang aman, yang apa itu semua ada sekolah ya, ada ilmunya. Jadi alat yang ngemas itu punya sendiri Mbak ya? Iya, punya sendiri. Ada pengawet juga ya? Ya tanpa pengawet. Ya sih kayak sambel. Ini yang paling banyak dikirim kemana Mbak? Kalau saya kan ke Malang, ke Kediri, Jakarta, sama ini ke Medan. Kalau luar negeri? Kalau ke luar negeri ya sekarang sejak kaleng ini beberapa kali ke Jepang, ke Australia, terus Singapura. Ya sekarang ini mau MOU-an dengan pengusaha Singapura. Gitu. Berarti nanti produknya langsung banyak ya? Insya Allah. Diproduksi massal lah berarti ya? Iya. Yang betah. Alhamdulillah. Ya masih kan juga biar dibuat motivasi teman-teman para UMKM atau sing masih takut ini menjadikan sebuah UMKM sih takut dikara ayang-ayang, berarti kan ben semangat lah, ben bangkit ya juga ben maju juga kan, ben banyak UMKM juga, apalagi pemerintah kan juga mensupport. Yo banget, anak emas, UMKM anak emas.
sekarang. Makanya kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu prosedure, kok pemerintah menggaung-gaungkan UMKM, lek sing nggak ngerti, yo nggak ngerti, kadang malah negatif. Asli nih, saya tahu sendiri. Negara ini memfasilitasi UMKM di jantenanan kayak saya, kayak ke Jakarta, dibantu promo. Yo pihak negara kayak BPN, ATR BPN itu lek bantu dari Pak Kepala loh. Nggowo iki sambel ngene, tewel sing kene loro. Dan tamu-tamu dan Pak BPN Pak Budiono yang sekarang di Banyuwangi itu wis gak nggak dumehne gitu loh. Padahal kalau seorang beliau biasanya kan yo wibawone kadang jaga image ngono kayak lek Pak iki janda mulai Pak Bea Cukai juga yang mau mempromosikan sampai Pak Menteri-Menteri waktu di Surabaya berapa hari itu Pak sopo-sopo no Pak bagian apa sah bandar apa nyewangi meromosikan Bantu gitu. ya. Membantu ya itu juga. Memang selama ini kan karena sambal saya kan tanpa pengawet itu nggak bisa display di toko tuh selama 5 tahun. Karena apa? Kan awetnya cuma 1 bulan lebih, 2 bulanan lah, pokoknya suhu ruangan sejuk. Jadi ini kalau beli langsung ke owner. Jadinya kayak seharusnya 5 tahun itu sudah terkenal brandnya saya, misalnya Mbak Lis itu kan harusnya sudah terkenal ya. Karena selama ini nggak pakai pengawet, jadinya nggak display kan belum ada di Banyuwangi. Terus setelah di Kaleng ini, ya alhamdulillah. Gusti Allah ki maringi dalan kemudahan. Ya cuman saya tok loh yang di Banyuwangi masih pakai ini. Ya. Itu loh. Kalau ini bisa bertahan berapa lama, Mbak? Bisa 2 tahun. Yang penting jangan dibuka segelnya. Pokoknya segelnya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Ini dulu kalau kirim ke luar negeri itu saya dulu sampai kontrakan sama Australia 8 bulan tahun 2019 mulai bulan 3 sampai bulan 2 akhir sampai bulan 11 itu naik Australia dulu lah ya oke. Nah itu pakai jasanya pakai udara kan 45 hari sampai. Lah kalau sekarang walaupun pakai darat, laut, udara, wis aman. 2 kali lebaran. Wis 2 kali lebaran. Cukup. Cukup. Itu saiki digo posokan somben. Pesen saiki cara rapi-rapi tahun ngarep sih gak mau. Oh iya, koncoku entuk sing lurah. Kan wedi kentekan. Wedi kentekan nyetok dari saya. Masuk. Terus iki ngemasnya itu juga di sini, Mbak ya? Ya di sini. Mulai bahan baku sampai jadi kayak gini semua di sini. Iya. Di rumah sini. Iya. Oh. Makanya ini kartonnya, itu stikernya kan tutup Kaleng. Makanya kalau bagi pemula jangan takut untuk melangkah. Kayak saya ini pendidik. Konsisten sih penting ki yo apa tumuk ninah. Ya. Memang ada hadiahnya di belakang. Dan harus fokus ya. Kayak saya lulusan SMP ya. Lulusan SMP setiap pelatihan untuk ekspor kan dia keren. Bakul sambel sekolah ning hotel tok. Larang wis fasilitasnya enak mangan enak kan. Iya. Gurune yo larang-larang kan. Coachnya itu kan jam-jamanan mahal. Iya. Lah itu kadang didelok daftar hadir itu S1 kadang-kadang SMA nggak ada. Nomor 14 SMP dewe. Ya aku tok iki. Wah, keren. Dulu terus ya tenan. Tapi ya maju lah, Mbak. Maju. Saya gak lihat SMP-nya, tetapi kan sekarang produknya ya wis mendunia. Makanya UMKM sebenarnya semua kan kalau sudah sukses itu kan bisa kemasan kaleng. Sing gini, mudahnya Ndek Kaleng ku semua pengusaha bisa beli mesin. Mesinnya itu kan ada yang 30 juta, ada yang 100 juta, ada yang 90 juta. Yang nggak bisa itu PO. Beli kalengnya ini. Makanya saya nggak mudah ngasih orang kaleng ini. Misalkan satu kaleng ini 25 juta. Pada bahasanya aku itu dibantu, yes pangeran di Gusti Allah lah. Menondeleh malaikat neng anu iyo. Kan saya kan nggak tahu setelah pandemi ya Allah Gusti aku pengen usaha lagi ya pandemi opo sih nggak berdampak. Perusahaan gede mati. Ya maksudnya tutup apalagi pengusaha kayak saya gitu UMKM. Lah itu ada perusahaan Ndek Muncar sana. Karena yang perusahaan yang besar itu produksinya kan terbatas, jadi kan ditutup gudangnya. Beliau itu beli
mesin kecil, gudangnya Adi itu kok ini mesin kecil. Lah ternyata sekali guru orderan 2.000 kaleng, 3.000 kaleng panas nggak mampu. Kenal dengan saya, ning kene maem sambel, ya sambel kemasan, ya wis sambel-sambelan loh. Tapi waktu itu botol plastik loh, botol plastik itu. kok masuk terus pengen kan lah ya itu bermula dari itu. Oh Gusti Allah ngeterne wong umur ini ngasih mesin itu, saya suruh ganti. Guru luwe. Gitu. Makan sambel. Maem sambal terus Luwe kaleng. padahal mesin itu baru dipakai sekali karena gak mampu untuk kapasitas sekian itu, ternyata untuk home industry. Lah kan kaleng ini kan ada yang botol transparan, yang bening itu. Sebenarnya sambal itu cocoknya di tempat Bening, itu. Cuman itu kan plastik juga, kan nggak bisa dipasteurisasi. Lah kalau pakai itu yang pakai botol transparan, tetap pakai pengawet, walaupun toh di simmer seperti ini. Lah karena saya itu panggal mengedepankan tanpa pengawet, ya. Wes bahan bakunya wes api tanpa pengawet pisan kan insya Allah walaupun dimakan berhari-hari setiap waktu kan aman untuk kelangsungannya yang langgeng makan sambal. Akhirnya terus ketemu juga saya mau mencari yang penjual kaleng itu kayak yang produksi kaleng itu di mana. Terus ternyata di Muncar. Saya itu masuk di perusahaan Kometas itu, padahal perusahaan besar itu tidak menerima tamu. Ya karena saya lihat di Google, saya bertamu ke sana sendiri, nggak lewat, kadang-kadang lewat orang dalam, lewat apa? Enggak, saya lewat Google. Alhamdulillah diterima. Mungkin Gusti Allah wis nyiapne malaikat ning kono, aku yakin seperti itu. Makanya kalau kita itu memang tulus, lurus, fokus. Tembus apa sing kita doakan itu. Jangan modus-modus loh. Nah gitu. Niatnya tenanan, tulus, fokus, Gak modus. Nggak mau ditembus apa yang kita betul. Kadang kan orangnya baru mulai 1 bulan, 2 bulan, belum laku wes tutup. Kesel, Bisnis yang lain. mumet, gak dadi. Gak dadi Mas, karena gak dadi. terus butuh proses yang Ya. melelahkan lah, berkeringat-keringat dan berdarah-darah ya Pak Yudi. Ya ibaratnya kan bakulan ini kan petarung. Ya. Petarung, memang betul petarung. Lah makanya kadang-kadang kalau kita sekarang kan diwai kemudahan tahu Presiden Pak Jokowi kan, pengurusan kalau birokrasi kan dipermudah gitu ya. Lah lek dulu ngurusi PIRT itu 2 tahun belum tentu keluar, lah sekarang 1 hari langsung keluar gitu. Itu satu. Makanya usaha apapun lek pengen lancar ya kudu legalitasnya kudu lengkap kayak SIM ning berjalan harus nah jangan monjas, jangan memvonis pemerintah misal angel tidak. Kalau kita mau berjalan mau menuju ke sana ada jalan. Nanti lek kita misalnya mau perizinan, engko nek kantor perizinan didudoi engko daftarnya iki ya sampean harus membawa ini. Paribasan kayak KTP, KK ya gitu. Kita jangan ngomong elek dulu, pokoknya pikiran kudu positif lek bakulan. Ora oleh ora oleh elek mikire, memang betul keren. Dan sekarang itu sampai seperti ini ya semua wis alhamdulillah banget, tergantung dari marketnya pun misalnya sekarang wis lengkap, wis api wis seperti ini ya, legalitasnya sudah lengkap. Sekarang mau masuk ke Uni Emirat, kan Uni Emirat ini nggak butuh BPOM, cuma halal yang penting kan. Kalau mau masuk tapi Uni Emirat itu kita ndak sana itu harus minimal membawa ke sana harus minimum order, kayak seperti itu. Ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Misalnya kalau Australia kita punya BPOM, di sana BPOM-nya nggak sama dengan sini. Ya itu yang bikin bukan kendala sih, memang kita harus mengurusi itu. Kayak di Singapura juga seperti itu. Beda-beda tiap negara. Beda-beda. Sekarang di Jepang sebenarnya saya itu sambal semua itu masuk, tinggal tewel saja. Tewel itu kan harus ada BPOM kalau tewel, makanya itu BPOM itu masuk Jepang di Indonesia kan. Kalau kita sudah di Indonesia ada BPOM, di sana tinggal melanjutkan untuk BPOM sana gitu loh. Kemasannya kita wis masuk manapun negara wis
sip iki. Kan kalenge kayak bir brand. Iya benar. Bukan kaleng-kaleng sarden sing kuningan apa koyo sing enek tayengen kan. Oh. Sarden kan tipis tek kae. Tempat. Nah, lah ini kan wis beda lagi. Kalengnya api gitu loh. Bagus lah. Makanya Jepang paling sulit untuk makanan ini masuk. Masuk, ya. Ya cuman perizinan kayak BPOM sing kurang gitu. Iya. Ya itu ya diurusi. Nanti kan misalnya memang di sana memang mintanya besar, tokonya yang kan di sana ada toko syariah toh. Itu yang 2 itu selesai nanti kalau PO di sini ya mintanya ya juga besar. Dan kalau sudah PO ya saya juga nggak mau mempersulit. Sana mau ngurus ya monggo gitu loh. Karena kayak saya ngurusnya yang di sini, untuk yang di sana ya biar sana yang ngurus untuk BPOM apapun legalitasnya yang ke sana. Kayak di Australia ini nggak ada provinsi yang beda apa ya. Australia ini kemarin ya juga kan padahal pihak bea cukai yang bawa ke sana. Itu apa ya surat kendalanya itu kan padahal Pak Bea Cukai memperkenalkan di sana ya dulu pernah tak itu orang Bea Cukai loh yang bawa di Australia lah itu sambung yo oke kan sambel cuman untuk di perjalanan gitu beda pimpinan memang beda kebijakan. Iki nek Mbak sing belum dikemas terus apa jenenge dipraktekkan ngemasnya iso enggak? Apa? Praktek ngemas itu apa ngaleng. Prakteknya ngaleng. Nah, Kayak sambel sing belum Sambel gue mau terasi. is maksudnya 1-2 enggak usah. oh 1-2 ini itu dibalik lah ya saya tak ambil ini ki Ini brand tuh Mbak. Home industri ya. Lah iya. ada i Oh, saya ditutup sore berarti ya. Tak kira iki ini yang dipasang. Apa Tapi nih? malah kau nge-store berarti Mbak ya? ya iki copno nih Ndi? iki lah iki sama cop nih Nganu kayak wis akhirnya duwe nganu dhewe. sama Biar kan koyo Lombok kan saya nyelep nih. lagi Oh, wis lah Terus saya alhamdulillah Bu enak. Ini apa freezer iki khusus untuk sing apa blokir lombok tomat lah sing kae freezer kae iwak. Kan kayak sik nggih bedalan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tutupnya ini sama saya kini bisa. Nah pasteurisasi ini kui manual dandang. Apa nih Gu? Lek ge pasteurisasi ngono lek ge biar awet Sterilisasi. sterilisasi nih. Kayak no kene kabeh. Loh. Iya. Kaleng-kaleng sing kosong. Pengesor ya. Iya. Iki krono gak dipasteurisasi, lek pasteurisasi lek gak kepekan luntung, mlebu mledos. Mangkane wis gak apa-apa ya. Praktek. Penceten sing iki. Nih. Iki lek gak salah. Mode apa sing kae manual? Oh iya sing manual. Manual. Pecat. Nah. Guys, jadinya guys. Hasil karya. Go balik Karya. ya. Tahun ini seneng ya. Terus gak kira bocor Mbak ya? Alhamdulillah enggak. Wis iki tinggal ngono. Kaum rebahan sing senengane goreng lemang-lemang ning omah tangi turu madang. Ah. Ya. Penake duwe usaha di rumah. Aku marketnya itu juga pingin ya di rumah. Jadi walaupun aku ekspor, iki transaksi ini di rumah. Mulai pengiriman operasional bukan saya. Saya harganya ya di rumah, gitu loh. Oh gitu. Iya, apa saya sih nggak penak, tak nggak penak. Nggak harus, derono-rono tak maksimalkan, makanya aku pakai Facebook itu bukan tebar pesona itu. Iki lek biasa jualnya sak kaleng piro Mbak? Sak kaleng iki. Sak kaleng loh. Kalau reseller Ah. pakai minim orderan.
Oh, Misalnya kan 22.500 ya. Jadi ini 1.000, ini 22,5 juta. Sewu. Ya. Oh. Untuk harga seperti itu. Gitu. Berarti kena si jenis berapa? 22.500. Makanya lek 3 hari ora wayu. Karena kalengnya juga awet apik cantul. Ya iya, nggak kaleng-kaleng usaha iki. Bahan baku pun jangan bunuh diri. Bahan baku BS-an kok pasar iki busuk tenan. Bener. Tes. Untuk kali ini ya. Mau cara tak duit terasine wakeh nih enak meneh iki. Iya. Biasa enak. Gak lek iki kan gak patek akeh terasine gitu loh. Biasa yang manual ngene iki, Mbak. Maksudnya gak Yang lebokne terai manual biasa. Iya ngadai cuman dek wajan sik panas, dikupeng karo pekerja. Oh, ngakeh. Maskeran ngono. Langsung ngadai sik panas langsung di Oh, itu. maksudnya langsung dikemas iki keadaan panas. Iya. Oh. Bojoke nggih sarung tangan. Cuma kan memang wis gak pas wae packing mo ya. Nanti malam. anu carane. Lek nek sing penyok ngono ke. Bro rene oh, kita celuk pas bengi. Sampeyan kok aku tas teko lho, Mbak. Rene entang mumpung sing penyok ngono. Sekarang gak mesti enek turahan. Gitu. Wes sekali produksi ewon ngono ya habis. Iya. Gitu. Jadi penyok ae. Lek sak wajan iku iso berapa kaleng, Mbak? Sak wajan iki kan meh sekintal nih. Terus sak wajan berapa kaleng? itu 165. 165 kaleng. Iya. Sama 165 kaleng. sungguh dituncah luru. Berarti lek nek pesenan 1000 iki ya beberapa kali nih ya. Iya, beberapa kali. Misalnya lek 1000 ngono ya, misal sehari mungkin. Biasanya kan sing mesti satu hari itu kadang-kadang 450, 500 sekian gitu. Pas 500-an lek sehari. Karena ya iki mesin iki sik cilik gitu. 500-an misal wong tuku 1000 ya rong dino dadi. Dadi ya bener. Iya, saiki menggilinge kayak iki dulu ah. Terus di mesin kayak iki ndek cupernya ya wis loro gede-gede. Ki apa kuwi? Cuper. Cuper ki apa? Cuper ki kayak tekstur sambelku kan gak lembut tuh. Heeh. Ya iku kayak granul nih apa nih bumbune iki mau kabeh iki kan Gak kegiling. terlalu lembut koyo Pabrikan Saus, ABC saus kan ada sambel sing ning ndi kan lembut ngono. Lah iki enggak dicuper di granul nih. jadi seidentik koyo diulek biasa. Oh. Nah, kayak ulekan. Lekan. Iya. Ya. Oke, siap. Saya owner Aneka Sambal Mbak Lis. Bagi teman-teman, saudara semua yang pemula untuk memulai usaha. Kalau untuk para ibu-ibu biar awet ayu, kita pikiran harus hidup. Kita berkarya, yaitu untuk ibadah juga. Kalau zaman sekarang, kalau kita tidak punya usaha sendiri untuk wanita gitu, kita nggak tangguh. Kita akan banyak merasakan kayak tergilas, kayak kita itu tersisih dengan keadaan. Makanya kalau kita pengen awet sehat, pikiran kita itu ya positif, kita awet, aura kita tetap cantik, kita harus punya usaha. Bukan karena di salon, bukan kecantikan, itu zaman kuno. Kalau mempercantik diri itu pakai kosmetik, tidak kalau sekarang. Zaman harus berkarya, otak hidup, berpikiran positif, aura tetap awet cantik. Makanya kalau kerja punya usaha, kita bisa membantu keluarga, keinginan kita juga mudah mencapainya. Kita insya Allah bahagia kalau kita itu mengerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan memang jiwa kita ada di karya.
gitu. Makanya tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau sungguh-sungguh dan menyemangatinya gitu. Semua ini ibadah kok, bekerja seperti ini, apapun yang kita usahakan itu juga ibadah kok. Gitu. Yang penting kita dalam menjalankan usaha itu, kita niatnya itu tulus kan untuk keluarga toh. Kita tulus, lurus, tanpa modus, insya Allah tembus kok. Jangan ada modus-modus lah ya. Itu tembus. Oke, terima kasih Mbak Lis. Masuk gimana? Modus sih, kakek modus. Wah, jangan ada modus. Walaupun kadang nek pingin sukses, koyo misalnya kita menjalankan usaha biar santai, nggak stres you, kesel ya leren, ngantuk ya turu, luwe ya mangan, gitu. Terus apa sing diliwati mau wis dadi pelajaran gitu aja. Nggak usah banyak nggak usah banyak protes dek pangeran apa dek keadaan, nggak usah. Kita dibeli kelebihan kok. Sip. Gitu. Yes, terima kasih banyak Mbak Lis atas jamuannya, motivasinya, dan hidangannya yang sangat mantap, istimewa. Sampai. Matur nuwun dan ngapunten terus ngerepoti. Enggak apa-apa. Oke. Yes. Bisa menutup. Yes. Akan tunggu.